kasih jawabannya ya. Jadi ternyata banyak banget gitu ya. Nah, tapi yang mau ditanyakan nih selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kira-kira jurusan apa sih yang relate sama pendidikan bahasa Inggris gitu? Boleh. Kira-kira apa gitu? Tahun begitu ya kan, udah diekspos sama yang namanya global perspectives. Kita nggak eksplorasi dengan apa yang terjadi di Indonesia, kita tidak eksplorasi dengan Indonesia, Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya, tapi kita compare-nya dengan Taiwan, compare-nya dengan Korea, compare-nya dengan UK, dengan US, Spain, dan sebagainya. Dari perspektif sana, saya lihat bahwa ternyata jurusan itu luas banget, termasuk kalau kita simpulkan bahasa aja. Bahasa itu nanti banyak banget spesialisasinya, pendidikan yang kita tahu, kita kan nama fakultasnya aja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi keguruan kita ngajar, sedangkan di pendidikan itu sendiri banyak banget ilmu-ilmu yang bukan ngajar, begitu ya kan. Kalau teman-teman nanti kita bedah, begitu ya kan, ada dua nih, buat teman-teman yang pertama pengen kuliah ke jurusan bahasa Inggris, ke fokus ke bahasa atau fokus ke pendidikannya. Sebentar saya cek notes saya, tadi udah sempat bikin notes buat teman-teman ya, wait. Teman-teman boleh lihat di chat, aku drop di sana. Buat teman-teman yang ingin fokus ke bahasa, ini menarik nih, aku pengen bahas ke teman-teman. Kalau pengen teman-teman ngerasa, ya realistik lah, sama kayak saya juga waktu itu, aduh kayaknya pendidikan, it's not my thing gitu ya kan, teaching is not my thing, gimana sih aku, iya lah jadi guru gitu ya, misalkan gitu ya kan. Saya pengen fokus ke bahasanya. Oh, saya kira di Unsil itu jurusan sastra. Saya kira jurusan di Unsil itu bukan keguruan dan sebagainya. Saya pikir bisa jadi kerja di kedutaan, di Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Jangan khawatir, teman-teman bisa yang namanya cross study atau lintas disciplinary begitu ya, interdisciplinary ke fokusnya ke bahasa. Di antaranya adalah yang pertama applied linguistics. Ini disebutnya linguistik terapan. Jadi teman-teman ilmu bahasanya digunakan dengan di kehidupan sehari-hari. Yang paling umum atau yang paling menarik buat teman-teman adalah forensic linguistik. Teman saya ada di Australia National University di Canberra. Dia belajar bagaimana bahasa ini bisa menyelesaikan masalah hukum, begitu ya kan? Bagaimana seseorang berbicara, bagaimana seseorang mengintegrasi, misalkan nanti teman-teman kerja itu di divisi kepolisian, bekerjanya di kantor hukum dan sebagainya. Ini kan menarik. Gajinya gede nih kerja di hukum, gajinya gede nih kerja di polisi dan sebagainya, idaman mertua misalkan begitu. Ini menarik teman-teman, belajar forensik linguistik. Tetapi ya itu beban kuliahnya menarik banget, teman-teman akan belajar tentang kriminologi, bagaimana teman-teman nanti belajar dengan sosiologi, psikologi juga termasuk. Forensik linguistik ini teman saya stres gitu ya kan, artinya memang aduh kuliahnya berat banget, belajar hal-hal yang di luar kalau memang orangnya minat ya berarti enjoy aja begitu. Ini menarik forensik linguistik. Nanti teman-teman lihat bagaimana seorang itu berbicara. Ya mungkin itu sebagian dari kemampuan pribadi kita sih. Kita tahu kalau dia ngegibah itu benar atau enggak. Kita tahu bahwa dia itu lagi ngomongin secara jujur, implisit, pragmatis, atau hanya sekedar nyindir dan sebagainya. Itu semuanya ada di forensik linguistik. Kalau teman-teman minat ke sana, boleh ambil. Di Indonesia kalau nggak salah di mana ya? Coba cek di Udayana kalau nggak salah, atau di Universitas Sumatera Utara begitu ya kan, ilmu-ilmu linguistik terapan yang menerapkan jurusan forensik begitu, atau spesialisasi forensik. Selain itu apalagi Kak, sosial linguistik, artinya memang turunan dari applied linguistik. Kalau teman-teman belajar nih di semester 6, ya sosial linguistik itu pusing. Language culture, language maintenance, language shift, language planning, language policy. Kalau teman-teman minat di sana, boleh. Kalau teman-teman pengen meneliti bahasa Jawa, bahasa Sunda, pengen tahu bagaimana kebahasaan di daerah Cibaduyut atau apalah dan sebagainya, etnografi dan sebagainya, itu ada di sosial linguistik. Kemudian ada juga psikolinguistik buat teman-teman yang pengen belajar bagaimana psikologi berkaitan dengan kebahasaan. Saya kurang tahu seperti apanya, tapi menurutku ini menarik sih, psikologi dengan bahasa. Kemudian yang lebih terbaru lagi bahkan neurolinguistik begitu ya kan, bagaimana seseorang berbahasa itu berkaitan juga dengan kognitif mereka, dengan otak mereka. Semua studi ini high level teman-teman ya. Artinya kalau teman-teman lihat bahwa aduh dunia ini menarik, dunia ini tuh penuh tantangan, dunia ini tuh luar biasa memberikan opportunity ke kita. Tetapi kitanya udah siap belum menerima itu semua? Reflect ke diri sendiri. Apakah saya masih scroll TikTok? Apakah saya masih main Hago? Apakah saya masih apa dan sebagainya gitu loh. Sedangkan dunia di luar sana itu membutuhkan teman-teman, atau
kalau mimpi teman-teman pengen jadi miliarder gitu ya, atau mimpi teman-teman jadi orang yang berwawasan tinggi, teman-teman pengen berwibawa, teman-teman pengen punya ilmu, teman-teman harus disiapkan. S1 ini adalah proses menumbuhkan itu. Begitu ya. Saya juga sadarnya telat-telat setelah lulus, setelah semester akhir, semester 1, 3, 4 gitu ya kan, masih leha-leha dan sebagainya. Saya kabari ini ke teman-teman segera gitu ya kan. It takes time, dan kalau misalkan nggak ada yang ngasih tahu ini, mungkin teman-teman akan kebablasan. That's why di kesempatan kali ini aku juga pengen berbagi tentang itu. Salah satunya fokus of language juga ada language for teaching. Misalkan teman-teman gini, teman-teman kalau ambil jurusan applied linguistic justru menarik. Artinya teman-teman tetap bisa ngajar. Karena keilmuan bahasa tadi itu dispesialisasikan juga di pengajaran. Bagaimana siswa memperoleh bahasa kedua, bagaimana anak berkembang dari SMP ke SMA, bahasa apa yang perlu diajarkan ke mereka, dan sebagainya. Kalau teman-teman belajar di applied linguistic, teman-teman punya double edged sword. Artinya teman-teman punya dua senjata. Nanti setelah lulus pengen kerja di hukum bisa, atau di instansi media, jurnalistik, net TV, dan sebagainya itu bisa. Sedangkan kalau nantinya teman-teman fokus ke bahasa, pasti terjunnya itu ke bimbel lagi, ke pendidikan lagi, ke dosen lagi, seperti itu. Jadi top gitu ya kan, yang paling atas teman-teman coba ambil jurusan applied linguistic yang bisa banget dikombinasikan dengan minat masing-masing teman-teman. Suka main apa tuh penelitian, detektif dan sebagainya, ambil forensik dan sebagainya. Selanjutnya selain itu Kak, karena saya nggak terlalu concern dengan itu Kak, itu kayaknya high level dengan saya yang masih biasa aja seperti ini Kak. Coba mungkin teman-teman ada minat juga ke translation and interpreting. Di sana teman-teman nge-translate Indonesia Inggris, ya gitulah ya. Kemudian juga literatures and English studies. Ini saya sarankan sih cek cewek-cewek ya. Artinya untuk cowok-cowok masuk sini itu kayak gimana gitu ya kan? Karena yang dipelajari itu adalah analisa novel, analisa Shakespeare, analisa apalagi tuh, pokoknya hal-hal tentang puisi, drama, prosa gitu-gitu loh. Untuk cowok-cowok mungkin saran saya ambil yang lain aja, termasuk English Studies. Bagaimana teman-teman memahami tulisan-tulisan abad 17 dan sebagainya. Teman saya itu jurusan Literatures, English Literature itu dia bahkan dispesialisasikan, pengen nggak spesialisasikan sastra di abad 19. Berarti sastra tahun 1900 sampai tahun 2000. Ya kan, kalau teman-teman minat ke sana boleh. Teman-teman minat baca dan sebagainya, nanti outputnya seperti apa? Teman-teman akan jadi penulis buku, jadi kayak Terelie, atau kayak jadi siapa dan sebagainya. Imajinasi teman-teman itu akan di explore di sana ya. Selain itu kita percepat di tourism and hospitality. Nah ini menarik buat teman-teman yang suka traveling, yang teman-teman mungkin punya kayak tour guide dan sebagainya. Teman-teman bisa ambil tourism and hospitality. Ini banget kemampuan bahasa Inggris, degree dari mungkin kerjanya di New Zealand, mungkin kerjanya di mana, atau di Indonesia pun mungkin nantinya di Bali atau di sesuatu yang itu. Tapi ini memang degree yang sekilas memberikan sesuatu yang santai, yang memang menarik, akan tetapi di kuliahnya itu aku ngintip temanku yang tourism and hospitality lebih ke manajemen, lebih ke kita kritis di sana. Bukan kita nikmati secara praktek, kan itu lebih ke D3, bagaimana jadi pelayan hotel, bagaimana dan sebagainya. Di sini teman-teman akan dipersiapkan jadi manajernya. Bagaimana mengurus sesuatu hal. Kalau teman-teman event planner, CEO, wedding organizer. Terakhir buat teman-teman yang memang suka dengan komunikasi. Saya keterima SBMPTN, saya keterima di Unsur itu gara-gara ketolak di Unpad. Misalkan saya mau komunikasi sebelumnya, saya pengen S2-nya komunikasi, ini ada jurusan cross cultural communication. Teman-teman ini mostly di Inggris sih, teman-teman akan belajar bagaimana komunikasi lintas bahasa. Ya, nantinya kerjanya jadi di media, journalistics, peneliti juga termasuk salah satunya. Itu eksplorasi yang bahasa ya, saya percepat nanti ke pendidikan. Nah, tadi eksplorasi bagaimana teman-teman move on gitu ya kan, pengen banget lintas jurusan dari pendidikan ke non-pendidikan, itu ilmu-ilmu yang teman-teman bisa pelajari, semoga menginspirasi, tetapi memang high level. Kalau misalkan saya pengen cari aman aja Kak, karena Indonesia itu ada yang namanya sistem linearitas, sehingga bisa ngedosen kalau saya lintas jurusan dan sebagainya, saya pengen fokusnya ke pendidikan lagi. Berarti ke MPD, misalkan kalau ke dalam negeri. Nah, kalau di luar negeri justru lebih banyak eksplorasinya. Pendidikan itu diantaranya adalah yang pertama, Master of Arts in TESOL, Teaching English, begitu ya kan, kalau disederhanakan kayak saya. Berarti nanti outputnya itu pasti ke pendidikan lagi.
Artinya kalau tadi applied linguistik itu luas, teman-teman bisa kerja di korporasi atau ke pendidikan. Kalau TESOL ini dispesifikkan ke pendidikan. Jadi mata kuliahnya itu, saya baru sadar setelah semester 1, ternyata TESOL ini memang pendidikan bahasa Inggris level 2 begitu ya kan. Artinya bakal diajari lagi lesson planning, bakal diajari lagi tentang student analysis, bahkan diajari lagi tentang curriculum framework, akan dipelajari lagi tentang bilingualism dan sebagainya begitu ya. Jadi kalau teman-teman memang ya pasti kan ada yang popularis, yang pengen kayak so gaul dan sebagainya, ada juga yang memang berniat hati, murah hati, saya disuruh ibu untuk jadi pendidik dan sebagainya. Ini ilmu bagus banget, memperdalam expertise bagaimana nyusun lesson planning yang menarik, bagaimana kita berkonsultasi dengan kurikulum. Setelah saya kuliah 1 semester tuh nyadar bahwa kurikulum di Indonesia itu masih gimana ya, masih bukan semrawut ya, artinya bisa dikembangkan lagi. Nah itu adalah mungkin ilmu-ilmu yang bisa diterapkan di TESOL atau Master of Education ya. Master of Education nanti ada kurikulum, ada evaluasi dan sebagainya. Yang kedua ada, nah ini yang menarik. Kalau teman-teman pengen pendidikan tapi nggak mau ngajar, ada kan pasti banyak di sini yang saya pengen kuliah pendidikan, saya ada amanat dari ayah saya, ada amanat dari ibu saya untuk jadi pendidik, tetapi saya nggak mau ngajar begitu ya kan. Ada yang namanya Educational Leadership and Management atau manajemen pendidikan. Nanti teman-teman kerjanya di Dikti, nanti teman-teman kerjanya jadi manajer Bimbo, nanti teman-teman jadi curriculum developer dan sebagainya. Teman-teman nggak ngajar langsung, tetapi bagaimana memanage pendidikan supaya memberikan manfaat terbaik buat penggunanya, masyarakat atau para peserta Bimbo dan sebagainya gitu ya. Silakan kalau teman-teman punya kesetiaan terhadap field of education, pengen berkontribusi lebih tapi nggak mau ngajar, bisa ambil ini ya. Kemudian yang ketiga ada ya anak-anak sekarang nih, anak-anak zaman sekarang anak-anak muda begitu ya kan, ada yang namanya technology in education, ICT apa ya, internet, informational apa ya ini, IT apa ya di kalau dalam bahasa Indonesia, TIK, Teknik Informasi dan Komunikasi. Jadi bagaimana teknologi berada di pendidikan. Salah satunya adalah digital learning, bagaimana teman-teman nanti ngebangun online framework, bagaimana teman-teman bangun kelas online, bagaimana teman-teman bikin Edmodo, bagaimana teman-teman bikin sistem kayak SIMAK UI gitu ya kan, atau kayak SIMAK Unsil atau kayak gimana begitu, ada di ICT in Education. Yang keempat buat teman-teman yang pengen minat ke psikologi, karena sekarang mental health lagi hot-hotnya begitu ya kan, ada yang namanya educational psychology. Bagaimana teman-teman nge-explore nih siswa itu seperti apa psikologinya, psikologi guru seperti apa, bagaimana ilmu psikologi diterapkan di pendidikan. Terakhir ada yang minat juga buat teman-teman yang justru eksploratif. Saya nonton Korea, saya suka bahasa Korea, saya nonton Thailand, series Thailand, pengen bisa bahasa Thailand dan sebagainya, Spain dan sebagainya, dia yang disebut yang namanya modern language education. Bagaimana teman-teman nanti itu dikombinasikan, teman-teman belajar bahasa Inggris dengan bahasa Korea, bahasa Inggris dengan French, bahasa Inggris dengan Spain, bahasa Inggris dengan dan sebagainya. Ini nanti memberikan bagaimana pengajaran di dua bahasa tersebut. Salah satu teman saya itu adalah ambil spesialisasi English Mandarin. Bagaimana dia nantinya bisa ngajar Mandarin, bisa juga ngajar bahasa Inggris. Nanti juga dia bisa kerja di dua institusi tersebut. Yang ngajar Mandarin bisa, ngajar bahasa Inggris juga bisa. Begitu ya. Sorry agak lama karena ini yang menarik buat aku dan apa ya, sesuatu yang menurutku aku nggak dapat pas S1 gitu loh, atau aku nggak dapat ketika mau daftar gitu. Aku benar-benar kosong banget. Selain pendidikan bahasa Inggris itu jurusan apa lagi ya yang bisa aku pilih begitu. Artinya nggak dikasih gambaran jurusan apa aja yang tersedia. Jadi aku sampaikan ternyata banyak banget jurusan-jurusan yang bisa teman-teman ambil, banyak banget jurusan yang menarik untuk dieksplor, banyak juga jurusan-jurusan yang sesuai dengan minat masing-masing dari teman-teman. Tadi minat ke detektif kayak gitu boleh, forensic linguistic. Minat ke sastra boleh. Minat ke pendidikan tetapi gak mau ngajar, ada jurusan manajemen pendidikan. Pendidikan tapi saya juga concern dengan psikologi, bisa begitu ya kan. Semoga menjawab, dan ini sesuatu yang nggak saya dapat pas mau daftar S1. Semoga setelah saya kabari ini ke teman-teman lebih eksploratif lagi, jangan sampai kejebak
kayak saya pikir S2 bakal lebih gimana, ternyata masih sama aja nyusun lesson plan, ternyata masih sama aja ngurusin kurikulum, ternyata masih sama aja ngurusin classroom, ngurusin siswa dan sebagainya. Itu adalah kurang lebih gambaran kuliah TESOL. Buat teman-teman nih, Kak, kuliah TESOL gimana, kuliah apa aja? TESOL ini adalah level 2-nya dari pendidikan bahasa Inggris. Jadi nanti bagaimana teman-teman belajar penerapan ilmu-ilmu pendidikan ke bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya adalah minority-nya, tetapi yang difokuskan adalah education. Sebaliknya, kalau teman-teman pengen ditekankan di bahasanya, applied linguistic, nanti bisa diterapkan di dunia pendidikan. Ya, oke, silakan boleh di copy listnya, teman-teman boleh konsultasikan lagi, Kak, jurusan ini terbaiknya di mana, atau saya kasih highlight sedikit. Linguistics itu bagusnya kalau di Australia ada di UNSW Sydney. Nanti di sana teman-teman ketemu Pak Junjun ya. Di sana bagus apalagi linguistiknya, termasuk juga Monash University. Translation itu di Inggris sih buat teman-teman yang pengen ke translation study ke Durham, ke Oxford gitu-gitu. Literature and English Studies juga sama ke Inggris gitu ya kan, kayak ke Edinburgh dan sebagainya. Tourism and Hospitality itu menariknya ada di Australia, ke Queensland, ke New Zealand begitu ya kan, teman-teman belajar tourism and hospitality bagus di sana. Karena mungkin kalau UK lebih ke apa ya, karena dekat dengan Europe tidak terlalu banyak diekspor, tapi kalau Australia itu kan dekat ke samudra mana, dekat ke Bali dan sebagainya, itu bagus banget jurusan tourismnya. Cross cultural communication ke US kayaknya, karena kan US dekat dengan Hollywood, dekat juga dengan diverse, ada Black people, ada komunitas LGBTQ di sana sangat digaung-gaungkan misalkan dan sebagainya. Ilmu-ilmu komunikasi itu bagus banget ke US. Ya. Kemudian kalau education, TESOL bagus di Australia, bagus juga di Inggris. Educational leadership, pendidikan-pendidikan kayaknya Asia juga bagus di Singapura, di Malaysia juga bagus untuk pendidikan. ICT in education, teknologi pendidikan justru ke apa ya, ke US menurutku ya, kayak ke Stanford gitu-gitu. Educational psychology, psikologi pendidikan di mana ya? Ke Inggris saja deh kayaknya. Kalau modern languages education bisa juga ke Australia, karena kan diversity-nya banyak banget. Teman-teman bisa belajar Mandarin, French dan sebagainya di sana. Atau ke UK deh, biar dekat ke Europe, teman-teman belajar bahasa Belanda, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Prancis dan sebagainya, nanti diterapkan di pendidikan. Itu menariknya jurusan Modern Language Education. Oke Kak, boleh dilanjut Kak. Sorry ya agak lama, agak panjang. Semoga teman-teman masih menyempatkan hadir di sini. Iya, Kak. Jadi sebetulnya walaupun kita jurusan pendidikan bahasa Inggris, nggak perlu khawatir gitu ya. Meskipun lulusan bahasa Inggris, tapi ternyata banyak jurusan-jurusan yang relate gitu dengan pendidikan bahasa Inggris. Sebetulnya udah cukup nih kita untuk diskusi terkait ini ya. Masih ada pertanyaan, kita tuh buka dari question box, tapi cukup boleh. Karena kita asikkan berbicara diskusi gitu terkait ini, jadi yang ini satu ya question box-nya. Mungkin semoga bisa mewakili teman-teman semuanya. Kalau dari Unsil sendiri, apakah dibantu dalam proses pendaftaran kita mendaftar beasiswa PDP gitu? All by yourself ya. Artinya sepengalamanku menjalani beasiswa ini sampai aku jadi awardee itu semuanya all by myself gitu ya kan. Bagaimana saya menerima info LPDP seperti apa gitu ya kan, tiba-tiba lihat di Instagram, tiba-tiba dikasih tahu teman dan sebagainya. Mungkin masih aku bilang kayak minim informasi di Unsil mengenai beasiswa dan sebagainya. That's why itu lebih ke individual. Ada yang memang disediakan dari FEPFAS gitu ya kan, atau EDSAFES dan sebagainya, kayak gini, tol kayak gini, kecil-kecilan kayak gini. Karena mungkin Unsil lebih ke mengendorse sesuatu yang lebih penting lagi. Kita positive thinking aja, mungkin lagi benerin kurikulum, mungkin karena Unsil ini sekarang sedang ngejar loh teman-teman menurutku. Artinya kan di Jawa Barat yang terkenal UPI lagi, Unpad lagi begitu. Ketika aku bilang Unsil, oh Unsil di Bandung sebelah mana begitu ya kan. Artinya Unsil sedang mengejar sesuatu yang lebih penting lagi begitu ya kan. Jadi untuk beasiswa dan sebagainya all by yourself dulu ya. Mulai dari dapat informasi dari mana, kemudian nanti surat rekomendasi dari mana, itu masing-masing juga. Kalau teman-teman dekat sama rektor, mau minta ke rektor boleh, tapi kalau teman-teman dekatnya ke kaprodi, ke siapa, itu lebih preferable. Artinya semuanya all yours. Ya. Kemudian pas jadi awardee pun saya alhamdulillah kabari Pak Rektor saya keterima dan sebagainya. Rektor berharap juga kuliahnya lancar dan bisa berkontribusi nanti untuk Unsil dan sebagainya. All by yourself menurutku ya. Nanti teman-teman dilatih juga mandirian. Atau kalau misal teman-teman perlu eksplorasi, perlu bantuan dan sebagainya, ada yang namanya
awardee atau alumni lah kayak gitulah. Kalau teman-teman pengen tanya LPDP kan ada saya, kan ada Alwin misalnya, atau kan ada Kak Arif dan sebagainya begitu. Lebih ke hal seperti itu. Karena instansi, kalau ke level instansi mengurus sesuatu yang lebih penting lagi. Begitu menurutku ya. Semoga menjawab buat teman-teman semuanya, artinya mewakili pertanyaan juga, gimana sih Kak, apakah Unsil ikut bantu? Ya mungkin Unsil ngeadministrasi sesuatu yang bersifatnya pemerintahan, misalkan ada beasiswanya bidik misi, PPA, dan sebagainya, Unsil ikut mengurus. Tetapi ini kan beasiswa eksternal, apalagi beasiswa kayak Australia Awards dan sebagainya, itu benar-benar individual, dikasih dari selebaran internet, dari Kobe Education, dari Instagram dan sebagainya, all by yourself. Tetapi itu seru juga sih melatih kemandirian, bagaimana self exploration juga menurut gitu ya. Karena pembahasannya akan ke sana lagi, saya intikan bahwa all by yourself dulu, positive thinking aja, mungkin Unsil sedang mengurus sesuatu yang lebih besar. Nanti 3-5 tahun ke depannya, semoganya Unsil lebih baik lagi dan bisa memfasilitasi itu. Yuk, ini ada pojok LPDP, yuk ini ada kantor international office. Saya ke ITB itu ada international office, ke kampus-kampus lain juga ada international office. Unsil kan belum punya, nanti mungkin ada ke depannya dan seperti apa. Begitu ya, jangan khawatir, ilmu pendidikan itu luar biasa, pendidikan bahasa Inggris itu keren. Kalau compare to others mungkin teman-teman lihat betapa bersyukurnya teman-teman di sini compare dengan jurusan pendidikan apa yang mungkin jangkauannya masih dalam negeri, belajarnya masih dalam bahasa Indonesia, eksplorasinya tidak melihat dari perspektif global dan sebagainya. Kalau saya mengulang lagi SBMPTN antara pendidikan bahasa Inggris dengan yang lainnya, mungkin saya tetap juga pilih bahasa Inggris begitu ya. Oke, segitu mungkin teman-teman bahasan soal tadi. Jika ada yang masih ditanyakan boleh kok ya. Saya masih available mungkin sampai jam 11, tetapi silakan saya kembalikan ke panitia ya. Ya, terima kasih. Mewakili banget ya jawabannya gitu. Jadi sempat heran gitu ya, mungkin apakah Unsil tuh bantu juga, ternyata ya kita positive thinking aja gitu ya. Juga ini tuh benefitnya ke kita kan melatih kemandirian juga, jadi baik-baik juga ceritanya. Nah, nggak kerasa ya udah hampir 1 jam apa lebih ini ya. Bahkan hampir 1 jam. Saking asiknya diskusi gitu, jadi nggak kerasa, tapi ya tidak apa-apa karena Masya Allah sekali, banyak banget nih pelajaran yang bisa kita ambil dari diskusi pada kali ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Lutfi ada pesan-pesan atau motivasi yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang barangkali minat untuk mendaftar beasiswa LPDP ini, A. Oke. So, karena tadi udah disampaikan hampir semuanya, harusnya aku sadar sih bahwa nanti di akhir pasti akan dikasih seluruh pesan-pesan gitu ya. Jadi saya refer kembali, silakan teman-teman tonton kembali ini di YouTube, beberapa mungkin pesan-pesan yang terceceran sebelum-sebelumnya. Wejangan saya di awal, wejangan saya di tengah, wejangan saya di akhir, begitu ya kan. Kita sederhanakan saja, karena mungkin cowok gak mau belibet. Everything, kalau misalkan itu positif, lakuin aja begitu ya kan. Misalkan teman-teman ditawari exchange, ditawari PPL, volunteering, social project, magang, dan sebagainya. Everything selama itu positif, silakan diambil saja. Aku lebih ke awareness yang tadi ya kan, misalkan mental health, self-realization, buat nyelamatin buat teman memandu teman-teman untuk hijrah begitu ya kalau lebih buat teman-teman yang mungkin sedang berada di titik terendah, buat teman-teman yang mungkin terdampak dengan COVID ini. Aduh, jurusan bahasa Inggris itu apa sih gitu ya kan, aku merasa salah jurusan dan sebagainya. Self realize as soon as possible, sesegera mungkin bahwa teman-teman ada di sini itu adalah suatu anugerah gitu ya kan. Memang bersyukur ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa menarik begitu ya kan, dan bermanfaat. Bagaimana teman-teman realisasikan bahwa saat ini sekarang berada di institusi negeri loh, kalau compare ke yang lain. Sekarang teman-teman berada di jurusan pendidikan bahasa Inggris yang lebih keren dari pendidikan-pendidikan yang lainnya. Sekarang sedang di berada di kampus yang akreditasinya bagus dan sebagainya. All the things artinya silakan dinikmati, misalkan all by yourself, atau kalau perlu bimbingan boleh. Apa yang saya sesali ketika S1 justru lebih ke betapa terpakunya saya ke jurusan pendidikan bahasa Inggris begitu ya kan. Kenal teman-teman luar fakultas itu ketika KKN, ketika apa dan sebagainya. Ketika saya realize atau ketika nanti saya jadi dosen, pasti saya encourage yuk teman-teman itu berbaur dengan yang lain, punya teman dari fakultas lain, sharing informasi dan sebagainya. Saya belajar makna dari interdisciplinary.
Teman-teman jangan stuck di jurusan bahasa Inggris, kenal juga dengan ekonomi, ngerti juga dengan investasi, ngerti juga dengan IT. Meskipun saya bukan anak TI, saya bisa bikin web, saya bisa coding dan sebagainya. Begitu. Kalau teman-teman lihat apa yang saya sampaikan itu semuanya eksploratif, semuanya high level thinking, semuanya butuh yang namanya peran mahasiswa. Anak SMA bisa nggak eksplorasi seperti itu, berbeda ya kan? Sekarang realize ke teman-teman, saya siap nggak menerima opportunities itu? Saya siap nggak disampaikan dengan peluang masa depan yang sangat cerah? Saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Tetapi saya sendiri masih rebahan misalkan, atau masih procrastinate, masih terkecanduan sosial media dan sebagainya. Self realization ya, yang mungkin aku tekankan buat teman-teman sadari, teman-teman syukuri, teman-teman think of yourself, apalagi lagi weekend ya kan, teman-teman mungkin nggak kuliah dan sebagainya, mungkin 1-2 hari merenung, pikirkan ke depannya pengen melakukan apa yang saya bisa lakukan sekarang, dan insya Allah kalau teman-teman punya niat bagus untuk Indonesia dan teman-teman pancarkan itu melalui lesson plan, melalui future plan-nya bagus, akademiknya bagus, non akademiknya bagus, insya Allah ada jalan. Jadi saya encourage juga buat teman-teman yang belum mencapai sana, masih ada waktu selama kuliah. Karena setelah kuliah itu lebih ke ditendang sama realita hidup pekerjaan begitu ya kan. Justru pas kuliah lebih banyak eksplorasi, lebih aman. Ngerasa nggak ngapa-ngapain juga ya, namanya juga mahasiswa lagi nggak kuliah aman. Tetapi kalau nanti setelah lulus, saya nggak ngapa-ngapain itu ditendang gitu loh sama kenyataan. Gimana nanti saya makan besok, bagaimana ini, ditanya keluarga udah kerja apa belum dan sebagainya. Jadi selama kuliah, yuk manfaatkan itu, nanti pas graduate benar-benar udah punya semua skill yang teman-teman perlukan. Semoganya cepat dapat kerja buat teman-teman yang nggak terlalu minat juga dengan beasiswa, dan juga tentunya get along aja buat teman-teman yang pengen nyoba beasiswa, yuk kita perjuangkan sama-sama ya. Bekerja dan beasiswa itu sama, semuanya berprinsip pada apa yang akan teman-teman lakukan saat ini, apalagi saat kuliah. Ya, itu ya pesan-pesannya. Aku nggak bisa simpulkan, teman-teman nonton kembali aja videonya. Apa yang saya sampaikan semua itu based on my experience. Saya pengen banget gini, saya aja yang penuh dengan kesalahan, dengan banyak errornya, dengan banyak mistakes-nya, banyak dan sebagainya, bisa berada di titik seperti ini. Jadi teman-teman lebih-lebih lagi, teman-teman dikasih tahu dari awal, teman-teman punya resources, teman-teman punya teknologi, semoganya teman-teman bisa excel daripada saya di suatu masa yang akan datang. Nanti kita collab, misalkan teman-teman jadi dosen juga, sama-sama peneliti, kita jadi kolega dan sebagainya, karena kita ini adalah calon pemimpin masa depan. Begitu ya, itu mungkin pesan dari saya. Terima kasih teman-teman EDSA udah mengundang, dan juga teman-teman yang udah ikut hadir hari ini. Dan tentunya nanti kalau teman-teman nonton di YouTube dan sebagainya, mohon maaf kalau hal-hal lainnya nggak disaring begitu ya kan, karena nggak bisa disensor dan sebagainya. Tapi insya Allah apa yang saya representasikan, apa yang saya informasikan itu semuanya faktual, semuanya menurutku aman, tidak ada konflik kepentingan dan sebagainya. Saya tekankan bahwa all is well gitu ya, semua baik-baik saja. Thank you Kak panitia. Ya, semoga pesan-pesan Alfi ini bisa memotivasi kita semua gitu ya, tidak hanya untuk mendaftar beasiswa LPDP, tapi untuk hal positif lainnya juga gitu ya Teh. Benar sekali. Nah, karena waktunya kita udah mau habis nih, kita udah di penghujung acara ya. Terima kasih Alfi sekali lagi ya telah bersedia untuk menjadi narasumber, mau digali tentang informasi LPDP. Juga tadi ada kayak nilai hidupnya juga yang bisa kita ambil. Iya, gitu. Lebih ke curhat. Prepare buat masa depan, jangan hanya scroll TikTok atau rebahan ya. Kita tapi harus lebih ke menuju masa depan aja gitu. Betul. Baiknya seperti apa yang ini butuh orang yang seperti apa gitu. Anak muda tuh harus bangkit ya sekarang tuh. Betul. Artinya ada segmentasinya, kalau bisa bilang seperti itu. Kalau teman-teman mau leha-leha, mau entertainment, mau scroll TikTok seharian, boleh hari Minggu, boleh hari Sabtu. Day work, menurutku segera sesuaikan dengan lingkungan kerja, bahwa Senin sampai Jumat saya harus produktif. Nanti weekend saya bisa liburan, weekend saya bisa rebahan, weekend saya, karena kan itu penting juga. Saya info musik, info film, info tren saat ini dan sebagainya, itu penting, tapi ada segmentasinya. Jangan sampai itu menjadi dominan, sedangkan pembelajaran kita terbengkalai, nilai kita anjlok, kita pengen IPK 3, tapi gimana dan sebagainya. Jadi pentingnya segmentasi, semua ada waktunya. All is well, ya. Ya, baik, kita tutup saja ya. Kita sebagai
Ya, pemandu acara pada hari ini mengundur diri. Ya, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman panitia ya sudah ngundang. Terima kasih juga buat teman-teman yang ada di sini. Untuk info lebih jauhnya, mungkin kalau teman-teman pengen ngobrol, karena ini kan bukan siapa-siapa kok ya. Artinya pas ngobrol-ngobrol sebelum acara pun kayak aduh kayak formal banget sih bahasanya dan sebagainya. Ini sama aja kok, teman-teman adalah juniorku, teman-teman adalah adik tingkatku. Senang banget bisa berbagi ke adik tingkat. Aku berbagi ke mahasiswa UGM, berbagi ke mahasiswa UI itu gratis. Masa saya nggak berbagi ke teman-teman adik kelas sendiri dan sebagainya. Jadi for further inquiries, kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, pengen ngobrol-ngobrol, bisa DM saya di Instagramnya. Saya drop Instagram di chat box, silakan konsultasikan, ngobrol. Santai aja, karena saya kan masih muda juga kok. Tetapi mungkin beberapa hal, ya lebih terkesan serius, tetapi beberapa hal juga bisa kok diajak bercanda begitu ya kan. Semoga sukses selalu Esa dengan segala kegiatannya. Mohon maaf, mungkin kontribusi saat ini masih terbatas, karena saya juga sedang berproses. Semoga nantinya bisa lebih berkontribusi lagi, mungkin ke Etsanya juga, atau mungkin ke pendidikan bahasa Inggris. Karena iya, seperti itu saya di Monash sedang ditekankan tentang lebih ke pendidikannya dibanding dengan kebahasaannya. Balik lagi, kalau teman-teman minatnya ke bahasa, pilih jurusan-jurusan yang sudah saya rekomendasikan. Thank you, saya izin pamit ya teman-teman panitia, sukses selalu teman-teman para penonton. Thank you, kita ketemu lagi lain waktu ya. Mohon dikabari kalau ada apa-apa. See you next time, bye-bye. Terima kasih. It's nice to see you. Bye. Take care ya.